Selamat datang dan ikuti saya sebagai Motorola Moto G7 Power. Dan hari ini saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana cara mengimpor kontak dari kartu SIM ke perangkat. Jadi untuk memulai, pertama-tama Anda perlu membuka aplikasi kontak mandiri Anda seperti yang satu ini di sini. Dan ketika muncul pop-up bodoh seperti ini, izinkan aplikasi kontak mengirimkan notifikasi kepada Anda. Anda pilih, jangan izinkan. Tidak ada alasan mengapa aplikasi kontak harus mengirimkan notifikasi kepada Anda. Ini adalah aplikasi untuk menyimpan kontak, bukan untuk memberi notifikasi tentang kontak tersebut. Selanjutnya, kita akan menuju ke bagian Organize, dan tergantung apakah Anda sudah masuk ke akun Google atau belum. Jika sudah, Anda akan melihat banyak hal yang tidak penting di sini. Tepat sebelum kita benar-benar sampai ke bagian yang Anda minati, yang sekarang ada di bagian paling bawah. Jika Anda tidak menyimpan, jika Anda tidak masuk ke akun Google, maka semua sampah ini tidak akan muncul di sini. Oh, dan di sini kita akan menemukan kelola SIM. Sekarang. Wah, saya benar-benar suka bagian ini. Jadi, sebenarnya saya ingin meluangkan waktu sejenak untuk benar-benar mengkritik Google secara tajam di sini, karena hal ini benar-benar membuat saya merasa sangat kesal sekali. Jadi, Google, mereka sudah mengambil sebuah desain yang sangat buruk, yang menurut pendapat saya pribadi itu hampir terasa ilegal, dan mereka malah membuatnya jadi jauh lebih buruk lagi dari sebelumnya. Jadi, intinya, mereka pada dasarnya mencoba mencuri kontak dan informasi orang-orang. Orang-orang yang sebenarnya tidak pernah memberikan persetujuan untuk ini, tapi kamu malah melakukannya untuk mereka. Sekarang, kamu bisa lihat bahwa opsi yang terlihat di sini adalah seperti perangkat dan Google kamu, yang menunjukkan, akun nomor 2 dan perangkat di Google nomor 1. Sekarang ada dua hal berbeda yang terlihat di sini. Selain itu juga, ada sekitar 2/3 bagian layar yang masih kosong dan tersisa di layar ini, yang sebenarnya benar-benar bisa digunakan untuk memperlihatkan lebih banyak opsi lainnya. Jadi, kenapa harus seperti ini? Apakah sekarang ada lebih banyak opsi? Hal ini makin bikin aku kesal kalau kamu pikirkan bahwa kamu mungkin hanya masuk dengan satu akun Google saja. Dan para licik ini hanya akan menyisakan satu opsi, lalu lagi-lagi yang satunya, meskipun kamu benar-benar sudah menghapus salah satunya. Jadi jelas kamu bisa membuktikan bahwa ada cukup banyak ruang di layar. Enggak, mereka malah akan menyembunyikan satu opsi saja, yang sebenarnya sama sekali tidak memperluas layar. Tapi para brengsek kecil yang menjijikkan ini masih punya nyali untuk menyembunyikannya. Jadi kamu menjual informasi orang-orang yang bahkan tidak pernah memberikan persetujuan untuk ini. Ini sudah hampir seperti pencurian data. Dan, aku benar-benar punya masalah besar dengan hal ini. Jadi, sebisa mungkin kamu akan memilih hanya perangkat, dan itulah yang aku rekomendasikan. Dan jika kamu ingin kontakmu muncul di perangkat lain, kamu tidak perlu menjual informasi teman-temanmu demi hal ini. Kamu sebenarnya bisa mengunduh aplikasi yang memungkinkanmu membuat cadangan kontak yang saya percaya akan membuat file bernama VCF sebagai backup. Cukup cari aplikasi backup kontak dan kamu bisa mengirimkannya ke emailmu sendiri. Kamu bisa memindahkannya ke kartu SD dan berpindah antar perangkat, lalu cukup klik untuk memulihkannya. Kamu tidak perlu Google untuk memiliki informasi orang-orang yang bahkan tidak pernah menyetujui hal ini. Karena itulah masalah terbesarku. Google benar-benar mencuri informasi orang-orang yang tidak pernah setuju dengan ini. Dan pada dasarnya, kamulah yang memberikan persetujuan itu yang menurutku sangat bodoh. Seolah-olah ini baik-baik saja, kamu tahu. Kamu tahu, apalagi yang juga dianggap baik-baik saja? Secara hukum, aku bilang tidak masalah pergi ke Google, membakar rumah mereka, atau gedung korporat mereka dan mencuri pusat data AI mereka. Kamu tahu, jikalau mereka bisa mewakili persetujuan orang lain, maksudku, aku juga bisa melakukan hal yang sama dalam kasus ini, kan? Jadi kamu bisa ke sana, kamu bisa mencuri apapun yang kamu mau. Dan aku bilang itu tidak masalah, Google. Google tidak akan keberatan, karena aku bilang mereka tidak akan keberatan. Jelas, ini sebenarnya hanya lelucon yang dibuat karena frustrasi dengan omong kosong ini. Tapi bagaimanapun juga, seperti yang sudah kamu lihat, kamu ingin memilih di bawah opsi perangkat lainnya saja. Ini satu-satunya opsi yang secara pribadi bisa dan akan aku setujui. Dan dari situ, kamu bisa membatalkan pilihan kontak yang tidak kamu inginkan. Jika ada yang dibatalkan pilihannya, atau seseorang membatalkannya, sebenarnya mereka sudah diimpor ke tempat tujuan impor kamu. Mari klik impor, dan itu akan menampilkan beberapa opsi lainnya. Mungkin tidak kali ini, tapi terkadang kamu akan mendapatkan pop-up kecil ketika kamu sedang melakukan proses impor kontak. Hapus kontak yang sudah diimpor dari kartu SIM kamu, kontak yang sudah diimpor tidak akan terpengaruh. Jadi Google mencoba, kamu tahu, ikut campur lagi dengan cara mereka.
Mereka mencoba membuatmu menghapus cadangan kontak yang tersimpan di kartu SIM kamu, agar kamu lebih bergantung pada mereka di masa depan. Tidak peduli apakah kamu mengimpor ke cloud sekarang atau tidak, mereka akan mencoba menghapus kontakmu sesekali. Saya tidak tahu kenapa kadang ini terjadi dan kadang tidak, tapi saya tahu ini memang terjadi dan jelas kamu tidak ingin melakukannya. Ini adalah saran yang bodoh untuk menghapus kontak di penyimpanan yang memang dirancang hanya untuk menyimpan kontak. Ini seperti kamu pergi ke mobilmu, mengambil selang karet kecil, menyedot bensin dari mobil supaya kamu bisa pergi ke pom bensin dan mengisi bensin lagi. Jadi jelas, saya akan menyarankan untuk tetap menyimpan kontak-kontak itu. Kontak-kontak itu tidak mengganggumu, mereka juga tidak mengganggu kontak lain. Jadi tidak ada gunanya melakukan itu. Dan ketika kamu kembali ke daftar kontakmu, bahkan jika kamu klik di sini pada semua kontak, kamu bisa memilih dari mana kontak-kontak itu ditampilkan. Tapi saat ini bahkan SIM card-nya pun tidak ditampilkan. Saya rasa kadang-kadang kamu mungkin melihat SIM jika beberapa kontak belum diimpor, misalnya tidak semuanya, tapi di sini kontak-kontak yang ada di SIM card sekarang sudah ada di semua tempat, di perangkat dan di multi, di 2 akun Google yang berbeda. Dan perlu diingat kontak-kontak yang saya impor ini adalah kontak seperti, kamu tahu, nomor kamu, kotak pesan suara, dan semacamnya. Jadi ini bukan nomor orang sungguhan. Jadi, ya itu saja. Sekarang, saya ingin menekankan satu hal seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Untuk sinkronisasi antar perangkat, kamu bisa buat file VCF dan kirim ke dirimu sendiri. Sekali lagi, kamu tidak perlu bergantung pada Google, bahkan lebih jauh lagi. Jika kita mengedit informasi apapun di sini, saat sudah tersinkron ke akun Google, barulah Google bisa mengaksesnya. Untuk dimonetisasi dan dijual, kan, kita punya foto, nama depan dan belakang, perusahaan, nomor telepon, catatan, email, tanggal lahir, alamat, tempat tinggal, label, dan lainnya. Ada juga hubungan, situs web, departemen, dan juga jabatan. Itu adalah informasi yang sangat pribadi yang menurut saya, dalam kondisi apapun, Google tidak seharusnya memiliki akses tanpa izin dari pemiliknya. Jadi saya harap hal ini bisa membuat Anda benar-benar paham betapa agak menyeramkan bahwa sebuah korporasi mencoba mengumpulkan begitu banyak data tanpa pernah bertanya apakah mereka boleh melakukannya. Jadi saya harap kamu merasa video ini, meskipun seperti curhatan, tetap bermanfaat, lucu, atau informatif. Dan kalau iya, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan terima kasih banyak sudah menonton.